Hari ini saya akan menyampaikan bahwa kaya dan miskin itu ya keputusan soal melakukan kehendak Bapa Surgawi. Jadi kaya dan miskin itu bukan soal materi saja, tetapi yang sebenarnya Alkitab katakan bahwa kaya dan miskin itu soal keputusan melakukan kehendak Bapa Surgawi. Ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku, Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa Surgawi yang telah mengutus aku. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, kita dapat mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Yesus itu melakukan kehendak Bapanya. Amin. Jadi kita yang adalah murid-murid Yesus, kita pun harus punya tujuan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan. Harus sama seperti guru kita. Ya. Jadi Salomo itu berkata dengan hikmatnya, dia bilang gini, ya, apa artinya menjadi orang kaya bila kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa Surgawi? Ditulis di dalam Amsal 13 ayat yang ke-7. Dengan hikmatnya Salomo sebagai orang kaya pada waktu itu, sebagai konglomerat pada zaman itu, Salomo dengan hikmatnya itu berkata, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Ini sekedar cuma kiasan, sekedar hikmat orang kaya yang bernama Salomo, yang mana Salomo ini pernah hidup ada di belahan bumi ini tadi. Dia mendapat hikmat dari Tuhan bahwa dia memberikan pengertian kepada kita hari ini. Apa saudara? Apa artinya? Harta melimpah tetapi kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa Surgawi. Nah, jadi itu sebabnya sebagai kesimpulan, kaya itu yang artinya menurut Alkitab harus punya segala yang diperlukan untuk melakukan kehendak Allah. Dan bahkan ya kita harus bisa menolong orang lain. Sedang miskin itu apa? Tidak punya yang dibutuhkan untuk melakukan kehendak Allah dan tidak bisa menolong orang miskin. Jadi itu sebabnya saudara dan saya hari-hari yang di mana kita ada, kita harus belajar. Belajar untuk apa? Untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain, melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa? Memang Tuhan itu mau ya kita itu mengerti bahwa kita itu diciptakan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Ditulis di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, luar biasa. Jadi jelas kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan, kalau kita ingin menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa Surgawi. Bukan kehendak pribadi kita saja. Bukan, Tuhan tidak mau. Jadi memang untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi itu tidak gampang. Contoh pada waktu Tuhan Yesus akan disalib di Getsemani, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata apa? Hatiku takut dan gentar, rasanya ingin mati. Wow, tetapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tersungkur, dia berdoa. Dan kalimat doanya diulang-ulang. Kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Diulang sampai 3 jam, nanti saudara baca kisah Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Dia bergumul pada waktu akan disalibkan. Dia melakukan kehendak Bapa Surgawi. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus itu mampu. Oleh sebab apa? Yesus mampu mengalahkan dagingnya. Jadi itu sebabnya kalau saudara ingin
ya melakukan kehendak Bapa surgawi, ya menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa surgawi, kita harus belajar mengalahkan daging kita. Apalagi untuk melakukan kehendak Bapa surgawi butuh apa? Iman sangat berperan penting. Ditulis di dalam Alkitab, ya, setelah Musa ini menjadi dewasa, Musa itu menjadi orang yang bijak, ya, di dalam rencana kehendaknya, ya, sehingga apa? Dia tukarkan harta kekayaan yang dia miliki ini dengan kekayaan yang lebih tinggi. Alkitab berkata, karena iman, maka Musa setelah dewasa, dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, jadi arti kaya yang sesungguhnya saya mau katakan mampu menukarkan kekayaan materi dengan kekayaan yang lebih tinggi nilainya. Amin. Jadi Musa ini berani meninggalkan kemewahan Mesir dan dia rela hidup di padang gurun demi apa? Demi kekayaan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya untuk melakukan kehendak Bapa surgawi, saya mau katakan butuh kita itu mengalahkan daging, kita harus mempunyai iman yang bertumbuh. Sebab apa? Berbicara tentang uang bukan sekedar materi saja. Berbicara tentang kaya dan miskin itu bukan materi saja, tetapi soal keputusan melakukan kehendak Bapa surgawi. Tuhan Yesus memberkati.